siapa? Nggak ada ulang tahun. Yang berulang tahun hari ini lah. Yang berulang tahun. Yang berulang tahun hari ini. Betul. Siapa? Pernah bucin. Kita semua pernah bucin. Aku pernah. Aduh, aku bucin banget. Aduh, ini kalau bucin capek lu. Orang pasti pernah bucin. Emang kalau dia bucin kenapa? Tapi dia bucin banget. Kenapa kalau dia bucin? Orangnya sekali jatuh cinta bucin. Aku kalau bucin, aku royal. Bener lah itu. Apakah artis yang Bener cantik banget. ini yang kita invite ini juga bucin dan royal? Atas siapa? Katanya begitu. Dan yang satu ini merupakan cucu dari mendiang Bondan Winarno. Ya, di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Fergie Brittany. Selamat datang di pagi-pagi ambiar. Fergie Brittany, betul ya? Yes, betul. Kami semua disini ucapkan terima kasih. Sama-sama. Wih, manis banget, cantik-cantik begini. Masa bucin sih kalau pacaran? Ah, enggak. Masa sih? Kita punya faktanya, kita lihat yang satu ini ya. Silakan sayang. Silakan. Jujur saja kau boleh juga. Geger, geger, geger. Sahabat ambiar, artis cantik bernama Fergie Brittany yang merupakan cucu dari seorang jurnalis terkenal yaitu mendiang Bondan Winarno. Fergie Brittany mulai meniti karir di dunia akting loh. Tapi kabarnya di tengah kesibukannya menjadi aktris, Fergie merupakan sosok wanita yang bucin banget. Malah kebetulan saya bucin. Jadi karena saya bucin, pacar saya mau apa? Iya saya, walaupun udah nggak kuat. Iya sayang, oke aku ikutin. Oke. Kira-kira sebucin apa sih Fergie ini? Mau dong dibucinin? Kita tanya langsung yuk, hanya di pagi-pagi ambiar. Geger. Tadi aku bilang Fergie sama Fergie, it's Fergie. Fergie. Oh, Ya udah yang paling Inggris. Ya udah yang paling Inggris. Fergie, Semakin Fergie. nasar lah. Emang bener Fergie, Fergie. panjangan tahu siapa? siapa? Fergie saja. Emang Fergie Bagus. sekarang. Ian Ibram tuh sat doar gitu. Iya, emang sekarang. Mukanya mirip banget ya kak. Sama siapa? Ini adik kakak Emir sama Fergie. Oh iya. Iya loh. Gitu ya kan? Kayak adik kakak ya. Oh iya, adik kakak emang. Iya. Enggak, Fergie. Kamu tadi kita lihat kayaknya kalau jawab pertanyaan nyantai banget sampai kaki begini. Kalau mau naik ke atas juga nggak apa-apa sekarang di sini. Kebalik boleh. Gimana cara begitu ya, Fergie? Kamu ini kan cucu dari mendiang Bondan Winarno, betul ya? Betul. Akhirnya kamu memutuskan untuk terjun ke dunia hiburan. Padahal kakek kamu itu kan di bidang kuliner. Nggak tertarik sama sekali untuk terjun ke bidang atau dunia kuliner? Aku nyicip aja lah kalau kuliner mah. Nyicip aja ya? Nyicip-nyicip aja, kamu lebih sukanya di bidang entertainment, dunia hiburan? Iya betul. Oke, apakah pasangan kamu juga terjun ke dunia yang sama? Berhubung tidak punya ya. Nggak punya. Oh, nggak punya lagi. Masa sih secantik kamu nggak Secantik punya? ini nggak punya ya. Yang antri banyak pasti. Natasha nggak punya. Fergie nggak punya. Dewi Banyak. Persik juga tanda tanya. Milih-milih mungkin. Emang Fergie, kalau kamu tuh sebucin apa kalau pacaran? Kayaknya normal deh aku. Batas normal orang tuh berbeda-beda. Iya betul. Bucin nih gimana ya? Pengen aku tuh love language-nya tuh quality time. Barengan terus. Ya kan. Bener banget sayang. Terus apa lagi? Nonton bareng, berduaan, diem-dieman juga nggak apa-apa, yang penting samping-sampingan. Sebelah-sebelahan. Betul. Yang nggak diem-dieman juga kali ngobrol kali Fergie. Masa diem berdua buat apa? Mendingan nggak usah sekalian. Kan Hal bucin. terbucin. Hal terbucin yang pernah kamu lakukan untuk pasangan kamu. Hal terbucin yang pernah aku lakukan tuh apa Kalau Dewi Persik ya? kan bikinin pagar buat rumahnya gitu. Kenapa? Pagar buat yang itu tuh. Kalau kamu apa hal terbucin yang pernah kamu lakukan?
Aku tuh kayaknya model yang kalau misalnya pacar aku ulang tahun, aku tuh sering bikin kado yang DIY gitu loh. Oh, DIY. Oh my god. Aduh sweet banget. Apa pernah bikin apa? Aku pernah bikin kayak crochet atau bordir atau dari clay gitu. Lucu. Oh, kamu suka kerajinan tangan? Kerajinan tangan. Begitu, kalau kasih hadiah jangan jamrok. Lah dia juga begitu. Iya, Orang- jangan mau King, jangan mau ge. Motor gede. Iya. Lu pada nggak tahu dia juga DIY, do it by yourself. Dia pernah pacaran sama perempuan, dia payetin baju itu perempuan. Seret. Kalian tuh ke kita tuh ke siapa? Siapa yang mana? Jahit Dua-dua. baju tuh orang tahu semua Karen. Gue penyanyi. Pernah tuh bikinin begitu. Terus cowoknya ketika kamu kasih kerajinan tangan yang kamu buat Yang tuh kamu buat apresiasinya gimana mereka? Aku kan bikinnya kan agak terserah suka-suka aku juga ya. Jadi dia nggak suka ya dia harus terima gitu. Suka nggak Tapi suka? dia terima dan harus dipakai terima. gitu. Kebanyakan sih pajangan. Jadi kalau misalnya nggak dipajang ya nggak Berarti boleh, nggak suka harus ya? dipajang. Berarti benar-benar darah seni kreativitasnya tuh kamu tuh punya sekali, kental sekali. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini buat Virgie Brittany. Happy birthday, Opa. I love you and I'm sorry. Ini kan mendiang opa kamu kan, wah siapa sih yang nggak kenal sama mendiang Bondan Winarno ya. Piawai sekali untuk dalam bidang kuliner. Kulinernya. Yang pernah sampai dengan sekarang selalu kamu ingat momen sama mendiang kakek kamu tuh apa? Manggilnya opa ya? Yang nggak pernah bisa dilupain sama opa. Apa ya? Kalau lagi liburan keluarga bareng, opa itu kan sebenarnya orang yang disiplin banget. Dia itu sangat terstruktur dan sangat disiplin, apalagi soal waktu. Jadi kalau kita lagi liburan keluarga rame-rame, jam 9 udah di lobi, itu jam 9 udah di lobi. Dan dari dulu dia tuh dia selalu ngajarin kita untuk jalan-jalan tuh benar-benar jalan kaki. Jadi liburan kita itu nanti dari mana ke mana tuh jalan kaki, mesti bisa baca peta, mesti tahu transportasi umum. Dan nggak cuma di Indonesia ya, di luar negeri juga harus bisa nanya Adventure. itu Ih, seru banget. Nah itu kayaknya aku gara-gara itu aku mandirinya tuh dapetnya tataran dari kecil tuh itu. Tapi kenapa tadi captionnya ada I'm sorry? Kenapa harus minta maaf dalam caption itu? Ya merasa bersalah aja kalau misalnya aku pernah bikin salah ke opa. Karena kan dia kan achievementnya tinggi sekali ya. Jadi mungkin aku merasa ada di bawah bayang-bayangnya dia, atau mungkin aku belum bisa bikin dia bangga. Jadi kayak maaf kalau misalnya aku belum bisa membuat dia bangga. Gitu. Kenapa kamu merasa seperti itu? Aku kayak lagi di terapi ya. Kenapa kamu merasa seperti itu? Mungkin karena belum ngerasa cukup aja, belum ngerasa belum nyampe di posisi yang aku pengen gitu, belum di posisi yang kayak opa aku udah nyampe sini loh gitu. Wajar lah. Masih ingat nggak pesan terakhir opa buat kamu? Pesan opa terakhir buat aku, jangan pernah terlambat. Dan ini kan pekerjaan kita ini kan kita harus mencintai ya, karena kan capek sekali pekerjaan kita, jadwal kita kan padat ya. Jadi supaya kita bisa terus bekerja di sini, kita harus mencintai pekerjaan kita. Iya. Dan dia selalu bilang sama aku, di momen kamu sudah mulai merasa ini terasa beban dan berat, udah tidak ada cintanya, kamu coba pikirin lagi deh. Karena emang this job is not for everyone juga kan. Apalagi buat kita kan fisik kan berasa banget gitu. Oke, opa kamu mengajarkan penuh kedisiplinan sampai membentuk kamu seperti sekarang. Seandainya kamu bisa menyampaikan sesuatu untuk opa kamu, apa yang ingin kamu sampaikan? Would you like to say? Yang aku ingin sampaikan adalah pertama, opa, aku jadi suka banyak makanan yang aneh-aneh. Karena dulu waktu zaman opa hidup, opa tuh sering nyekokin kita sama makanan baru kan. Kita tuh nggak ada yang pernah suka. Pas opa nggak ada, kita malah kayak ingat nggak dulu opa pernah nyuruh kita makan ini? Oh iya, terus kita malah jadi sukanya sekarang. Terus kita kayak, oh iya ternyata itu enak juga ya. Kangen apa masakan yang menurut kamu ini aneh banget nih? Masakan baru gitulah ya yang dikasih lihat. Oh itu dulu aku sama sepupu-sepupu yang lain tuh pernah disuruh makan namanya Greek salad. Oh, Greek salad. Iya, dikasih waktu kita umur SMP. Masih bingung dong. Yang doyannya fast food. Jadi pas kita suruh makan itu tuh bener-bener rasanya tuh penyiksaan banget. Terakhir aku tiba-tiba terakhir tuh lihat-lihat tuh randomly jadi pengen aja. Ternyata aku jadi suka gitu. Jadi kangen ya. Oke, ya apapun itu ya kita yakin bahwa opa kamu punya andil besar untuk kamu Virgie Brittany sampai berada di sini di pagi-pagi ambiar. Bukan hanya kamu tapi juga bersama dengan Emir dan juga Natasha Wilona, karena mereka bertiga ini tergabung dalam sebuah proyek film terbaru. Kita mau kasih lihat buat sahabat ambiar ya. Ada satu artikel tentang mereka bertiga.
Natasha Wilona dan Emir Mahira main film Janji Darah, kisah nyata sutradara. Kisah nyata sutradara, judulnya Janji Darah. Oke, so Natasha Wilona berperan sebagai? Aku sebagai Sharon, istrinya Raihan. Karakternya seperti apa? Kita kayak couple goals pada umumnya yang happy, iya dong. Karakternya. Betul. Kayak happy, dua-duanya berkarir, sukses dalam pekerjaannya masing-masing, dan lagi baru banget menikah, lagi bener-bener berbunga-bunga dan menantikan anak pertama. Oke, kalau kamu Virgie, kalau mereka kan suami istri, kalau kamu? Aku adalah karakter yang menagih janji dari seseorang karena aku datang dari masa lalu. Emang ceritanya tentang apa sih Janji Darah ini? Ini kan kisah nyata sang sutradara katanya. Iya, jadi Janji Darah itu menceritakan tentang kita sepasang suami istri yang tadinya hidupnya bahagia aja. Once aku hamil, tiba-tiba banyak gangguan yang terjadi sama aku dan di rumah kita. Dari situlah baru kita berdua sama-sama sadar bahwa ada suatu masa lalu yang belum selesai dan ternyata itu dari pihak si laki-laki. Yang tadi dibahas ya sama Wilona tadi ya. Betul. Itu kalau syuting, ini kan film horor ya. Kalau syuting itu kan kadang suka ada gangguan-gangguan atau cerita-cerita mistis gitu di lokasi syuting. Ada yang sempat terjadi nggak sih di saat kalian produksi film Janji Darah ini? Ada kan? Iya. Iya. Nggak ada. Baru kalian yang menceritakan proyek terbaru film horor tapi tidak ada cerita mistis sama sekali. Memang nggak ada? Nggak ada, karena di lokasi itu dijagain banget sama sutradaranya juga segala macam. Kan sutradaranya juga berhubung ini based on a true story, dia sensitif lah sama makhluk halus, indigo dari kecil. Jadi kayaknya dia cukup menjaga lokasi syuting gitu, jadi aman banget ya. Betul. Kalau buat kalian ini film horor keberapa kalau buat Willow? Aku kelima. Kalau buat Emir? Kedua. Kalau buat Virgie? Aku keenam. Berarti ada tantangan tersendiri dong untuk bisa lepas dari karakter sebelumnya yang sama-sama genrenya film horor. Tantangan terbesarnya apa buat masing-masing? Kalau aku mungkin kalau di judul ini ya yang terbesarnya karena di sini tuh perannya udah the next level. Biasanya aku peran jadi anak SMA, anak sekolahan, atau nggak di film terakhir masih jadi anak kuliahan. Di sini udah jadi pasangan yang udah lebih dewasa dan pastinya cara mengekspresikan cintanya juga berbeda dan lumayan banyak actionnya gitu. Biasanya kan mungkin lebih banyak main di emosi, drama. Nah ini tuh actionnya lumayan banyak kalau buat aku dan itu lumayan melelahkan karena bisa ada yang kayak satu scene kita kerjain dari sore sampai tengah malam lewat belum selesai. Satu scene. Ya, capek loh syuting Oh, berarti itu ya. detail sekali untuk produksi film ini ya? Detail banget. Kayak Mas Sentot bener-bener ngejagain banget setiap adegan demi adegan pas syutingnya. Oke, buat Emir sama buat Virgie silakan kalian ajak dong Sobat Ambiar untuk nonton film terbaru kalian. Jangan lupa saksikan film Janji Darah Tanggal 4 Juli 2024 di Hanya di- bioskop. Buat film terbaru kalian ya, kita juga Terima sudah kasih. cuplikan film Janji Darah seperti apa ini dia cuplikannya.